Suara Pasuruan FM 107 tiada henti menginspirasi. Baik Pasuruan People, seperti yang tadi sudah Anggun sampaikan, kalau di hari ini ya, Senin 10 Juni 2024, kita sudah kedatangan tamu. Beliau adalah tamu-tamu dari BPJS Kesehatan Pasuruan dan RSUD Bangil. Kita sapa dulu, ada Dr. Dina Diana Permata MMAAK. Beliau Kepala BPJS Kesehatan Pasuruan. Selamat pagi dokter. Selamat pagi, sehat ya? Dan berikutnya Pasuruan People ada Dr. Ferry Limantara SPEM. Beliau adalah Kepala Instalasi Gawat Darurat RSUD Bangil. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Agak maju kayaknya dokter. Oke. Dan Pasuruan People, kita ingatkan lagi untuk Anda nih Pasuruan People, jangan lupa untuk bergabung dan juga menyimak obrolan kami ya di laman radio.pasuruancap.go.id, juga di nomor interaktif WhatsApp 081130600107. Jika Anda ingin menanyakan seputar penjaminan kasus gawat darurat di IGD rumah sakit. Ya terasa indahnya semenjak kau ada di sini. Nah Pasuruan People, langsung aja kayaknya Anggun mau tanya-tanya nih mumpung ada beliau-beliaunya seputar kasus gawat darurat. Karena selama ini kan yang ada di Pasuruan dan juga sekitarnya, masyarakat Kabupaten Pasuruan ingin sekali menanyakan seputar penggunaan BPJS untuk kasusnya gawat darurat. Ini yang bagaimana sih? Dan saat ini juga ada Dr. Ferry ya, saya manggilnya Dr. Ferry ya. Oke, Dr. Ferry. Nah dok, untuk kasus gawat darurat di IGD rumah sakit, ini yang dimaksud itu yang bagaimana sih dok kasusnya? Ya, baik. Sebelum kita sampai ke kasusnya, mungkin kita perdefinisinya dulu aja ya. Jadi namanya kasus gawat darurat itu, kalau kita melihat perdefinisi dari gawat, itu adalah sesuatu keadaan yang mengancam jiwa. Itu yang gawat. Kalau sedangkan darurat itu adalah suatu kondisi di mana kita harus melakukan penanganan secara segera tanpa harus menunda. Jadi kalau kita gabung bahwa gawat darurat itu adalah suatu kondisi yang Berbeda? bukan berbeda. Apa dok? Kondisi yang mengancam jiwa, yang mana harus dilakukan tindakan medis secepat mungkin. Itu per definisi dari gawat darurat. Nah, bagaimana kita bisa menentukan bahwa ini kondisinya gawat darurat? Itu memang ada beberapa kriteria. Yang satu, memang salah satunya adalah gangguan pada saluran nafas. Ya, nanti apa aja, nanti ada beberapa memang itemnya. Terus kedua, bisa karena gangguan dari pernafasannya itu sendiri. Jadi saluran nafas sendiri, pernafasannya itu sendiri. Terus yang terakhir, bukan yang terakhir ya, maksudnya yang ketiga, itu adalah gangguan dari sirkulasinya, jadi peredaran darahnya. Nah itu bisa dilihat dari tensi, nadi, ya. Terus kemudian ada yang kita sebut dengan CRT, capillary refill time namanya, ya. Terus kemudian kategori yang lain yang termasuk emergency itu kalau terjadi penurunan kesadaran, ya itu. Terus kemudian berikutnya bisa juga karena kondisi yang mengancam jiwa. Seperti? Ya, kondisi dalam mengancam jiwa itu misalnya ini lebih banyak ke gangguan psikiatri sih ya. Jadi misalnya ada percobaan untuk bunuh diri, terus kemudian atau istilahnya kelanjutannya adalah bisa mengancam orang lain atau lingkungan sekitar. Nah itu juga berpengaruh. Jadi salah satunya ya, contohnya ya secara konkret ya pasien-pasien yang gangguan psikologisnya gitu. Terus yang terakhir itu adalah gangguan hemodinamik. Jadi hemodinamik itu sebetulnya adalah
gangguan secara menyeluruh dari gangguan sirkulasi darah tersebut. Jadi item kalau itu masuk di salah satunya saja, itu sudah kita kategorikan sebagai pasien gawat darurat. Dan itu harus memang dilayani di IGD. Oke, yang dilayani terlebih dahulu nih dok, misalkan ada pasien dengan yang salah satunya mungkin mengancam jiwa, atau dengan pasien hemodinamik. Ini kira-kira pemilihannya bagaimana dokter? Gini, sebetulnya kalau kita di IGD itu kategorinya kita bagi sebagai 3. Oke, triase itu ya? Ya, Oke. betul. Jadi screening ya, namanya triase. Itu kita screening. Jadi pembagian yang pertama itu masuk yang gawat darurat. Ya, kriterianya apa? Ya itu tadi yang saya sebutkan tadi. Ada 5 sampai 6 itu kriterianya. Terus yang kedua itu adalah dia tidak gawat tapi darurat. Ya, ini yang kita sebut urgensi sebetulnya. Kalau secara ya bahasa medisnya betul ya. Terus kemudian yang ketiga itu dia tidak gawat dan tidak darurat. Nah, ini yang sering kita sebut dengan false emergency-nya. Ya, jadi kalau misalnya kategorinya sudah kita tentukan, maka yang kita akan tangani dulu pasti adalah pasien-pasien yang gawat darurat dulu. Kalau menurut urutannya ya. Jadi gawat darurat, terus kemudian urgensi, baru yang false emergency-nya. Ini yang terakhir. Sebetulnya false emergency ini bisa per poli, jadi rawat jalan seperti itu. Oke, kalau untuk contoh dari tidak gawat, tidak darurat ini yang bagaimana dokter? Oke. Jadi untuk pembagiannya seperti yang saya bilang bahwa kalau yang gawat darurat itu harus memenuhi kriteria 6 itu tadi. Oke, yang tadi sudah dijelaskan ya. Ya. Terus yang kalau misalnya dia tidak gawat tapi darurat, itu contohnya simpelnya adalah kalau misalnya nih ada luka di kaki gitu ya, yang dimana luka di kaki itu keluar darah gitu ya, nggak bisa berhenti. Nah sebetulnya ini kan nggak mengancam jiwa sebetulnya, tapi ini kan harus ditangani segera, karena kalau nggak kita tangani maka dia akan kehabisan darah banyak nanti, gitu. Dan ini yang sering kita bilang potensial sebetulnya, potensial menjadi gawat. Nah, tapi ya itu tadi karena dia masuk pada kategori yang tidak gawat tapi darurat, maka ini sebetulnya masih bisa menunggu, tapi tetap harus dilakukan penanganan. Sedangkan kalau pasien yang tidak gawat dan tidak darurat, nah ini sebetulnya yang bisa rawat jalan. Misalnya kasus-kasus hipertensi, pusing, atau demam 1 hari, ya. Nah ini sebetulnya masih bisa kita tunda dulu. Jadi kalau misalnya ada berbarengan, dok gimana? Kalau 3-3-nya datang ke IGD gitu kan ya. Dengan kasus yang beda-beda ya. Kasus yang berbeda ya seperti itu. Nah, salah satunya ya kita screening itu tadi. Karena kita bukan berprinsip kalau di UGD itu kita bukan berprinsip seperti di fasilitas pelayanan yang lain ya, atau poli, di mana mereka datang duluan ngantri dan itu dilayani terlebih dahulu. Betul, gitu ya. Tapi kalau di UGD nggak boleh, nggak bisa. Jadi kalau di UGD itu walaupun dia datang paling terakhir, tapi ternyata dia lebih gawat, maka itulah yang harus kita tanganin dulu. Jadi nggak berdasarkan urutan dia datang pertama, enggak gitu. Biasanya anggapan masyarakat itu seperti itu dokter. Ya, saya ini udah datang duluan tapi nggak ditangan-tanganin gitu. Betul, ini pilih-pilih atau gimana? Ya jelas pilih-pilihnya iya ya dokter. Tapi pilih-pilih dalam artian ya medisnya tadi itu. Benar. Ya dokter. Jadi ya kita menanganinya berdasarkan kegawat daruratannya. Jadi yang gawat darurat dulu yang kita tanganin dulu, baru nanti yang tidak gawat tidak darurat. Jadi bukannya berarti kita nggak tanganin, enggak, tapi waktunya kita lebih fokus ke yang gawat darurat karena namanya juga IGD kan, instalasi gawat darurat seperti itu. Oke, nah untuk menunjang maksimalnya pelayanan yang ada di
IGD dokter. Yang dilakukan apa aja dokter? Mungkin dari tim atau dari petugas. Biasanya kan pasien datang ya dengan kegawat daruratan, tapi mungkin harus membawa beberapa berkas dan lain sebagainya, dan dirasa mungkin itu meribetkan. Betul, betul. Sedangkan ini kondisinya pasien harus segera ditangani begitu. Gimana dokter? Jadi gini, khusus buat kita di Rumah Sakit Umum Daerah Bangil, jadi selama ini kita tidak mengedepankan apa ya istilahnya administrasi. Oke. Jadi memang pasien yang masuk dalam ke IGD itu selalu sudah dari dia turun di drop zone-nya rumah sakit paling depan, itu sudah kita melakukan triase. Nah, di situ nanti kita ngelihat, di situ ada satu perawat dan security yang membantu. Yang paling depan ya, paling depan. Jadi dari ambulan atau mobil pribadi yang stop di depannya IGD itu akan dibantu sama satu perawat dan security. Pasti ya itu dokter. Pasti. Ya. Oke. Nanti ada di depan, paling depan sendiri tuh, ya. Nah, terus dari perawat nanti akan melakukan screening, tapi dia screening singkat. Kalau ternyata dia masuk dalam kategori gawat darurat, maka pasien ini langsung masuk ke tempat penanganan gawat darurat, ada khusus di dalam gitu. Nah, kalau ternyata dia masih meragukan, baru nanti kita masuk ke screening triase yang kedua. Kita ada screeningnya lagi yang kedua. Nah, ini masuk namanya triase sekunder. Nah, dari situlah nanti kita melakukan pemeriksaan seperti tanda-tanda vital, tensi nadi, kesadaran, untuk menentukan kira-kira dia ini masuk kategori mana. Apakah kategori prioritas 1 yang gawat darurat, prioritas 2 dia tidak gawat tapi darurat, prioritas 3 dia tidak gawat atau tidak darurat. Nah, ini yang kita tentukan. Nah, kalau sudah kita tentukan, dia akan masuk ke zona-zona sendiri. Oke, udah terbagi. Sudah terbagi, dokter, betul. Oke. Ya, jadi kalau merah, prioritas 1 masuk merah. Prioritas 2 masuk yang warna kuning. Prioritas 3 masuk warna hijau. Jadi sudah ada kita sendiri-sendiri kan sebetulnya. Oke. Nah, ini sekarang bergesernya nih ke BPJS Kesehatan.